Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Batch 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Irma Wahyu Aryastudi, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2022, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. NIM 22 01 09 11 05 60. Saya mengajar di MI Ma'arif Kadipaten Ponorogo. Hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023 pukul 08.00. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 5 pada tema 6 subtema 1 pembelajaran 1. Mohon bimbingan, saran, dan arahan kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, how are you? Fine. Assalamualaikum, how are you? Fine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, how are you? Fine. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa teman-temannya. Berdoa mulai. Ar-Rahmanir Rahim.
Indonesia Raya bersama-sama. Silakan anak-anak untuk berdiri. Ngajaknya di layar LCD ya. Pembelajaran hari ini. Kemudian kegiatan kita yang selanjutnya untuk membiasakan diri kita untuk dalam kegiatan literasi. Silakan diambil bukunya yang telah dicari di perpus tadi untuk dibaca. Silakan dibaca apa judulnya, kemudian dibacain apa isinya buku tersebut. Sudah selesai? Sudah. Oke. Coba Mbak Viro, bukunya membahas tentang apa? Tentang sapi. Tentang sapi. Kenapa sapinya? Sapi Diternak oleh siapa? Pak Rohman. Oh, Pak Rohman. Oke. Mbak Najwa. Mbak Najwa, bukunya membahas tentang apa? Pembuatan teh hijau. Oh, pembuatan teh hijau. Kalau bukunya Mas Kevin membahas tentang apa? Tanam selada. Oh, bertanam selada. Oke, ya silakan dikembalikan bukunya kembali. Jadi dengan pembiasaan literasi, setiap hari kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita yang belum kita ketahui. Anak-anak, kemarin pada waktu pertemuan kemarin kita mempelajari tentang apa? Ayo, masih ingat apa tidak? Kasih. Kasih apa, anak? Gangguan kesehatan dan peredaran darah. Oke, gangguannya apa saja? Hipotensi, anemia, Dan masih banyak lagi penyakit peredaran darah. Faktor apa saja kira-kira yang mempengaruhi organ peredaran darah? istirahat, Jadi itu yang mempengaruhi organ kesehatan peredaran darah. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang meringkas teks eksplanasi dan perpindahan kalor. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah siap? Silahkan dibuka bukunya pada tema 6, subtema 1 pada pembelajaran 1. Ayo dibuka dulu bukunya. Dibuka pada halaman pada halaman 2. Pada halaman 1 coba dibuka lagi. Sudah? Nah, sebelumnya Bima mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, pada muatan bahasa Indonesia nanti kita akan membahas mengenai meringkas, menentukan kata kunci, dan menentukan kesimpulan pada teks eksplanasi.
eksplanasi. Sudah tahu apa teks eksplanasi? Kalau belum tahu, kita pelajari nanti. Kemudian pada muatan IPA, kita akan mempelajari merinci tentang sumber energi panas serta menelaah benda-benda di sekitar yang menghasilkan panas, serta kita nanti dapat melakukan percobaan dan mengamati mengenai perpindahan kalor. Oke. Dan Anda silakan diamati pada halaman 1. Nah, kira-kira apakah menurut kalian panas itu bisa berpindah? Bisa apa tidak? Bisa. Bagaimana caranya kira-kira panas itu berpindah? Ayo. Nah, disimpan dulu jawabannya. Apakah kamu pernah memegang gagang panci yang telah dipanaskan? Pernah. Bagaimana rasanya? Panas dipanaskan. Apakah kamu bisa merasakan panas? Bisa. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Ayo, karena disimpan dulu jawabannya. Silakan coba diamati. Bu Guru memiliki 3 gambar. Silakan diamati. Nah, kira-kira ini gambar apa? Ada orang yang sedang menjemur ikan. Kemudian ada gambar kedua. Menjemur baju. Kalau ini gambar siapa ini? Ini gambarnya Firda sama Kevin ini. Bukan. Ini adalah ada ayah, ada ibu dan anak. Ini gambarnya Mbak Nida. Ini sedang apa? Sedang masak. Nah, anak-anak, kira-kira dari 3 gambar ini adakah persamaannya? Adakah persamaan dari 3 gambar ini? Kira-kira ketiga gambar ini memanfaatkan energi apa? Panas. Betul sekali. Kemudian, kegiatan manakah yang sering kalian jumpai? Menjemur baju. Nah, terus, apakah pada tubuh kita itu juga mengeluarkan panas? Iya. Nah, nanti lebih lanjut jawabannya kita akan mempelajari pada video yang akan Bu Irma tayangkan. Anak-anak sudah siap untuk menyaksikan video pembelajaran? Sudah. Diperhatikan apa isi video pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Jadi pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas materi panas dan perpindahannya pada tema 6 subtema 1 pembelajaran 1. Materi pembelajaran kita kali ini kita akan membahas meringkas teks eksplanasi dan perpindahan kalor. Menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda, perhatikan skema perubahan bentuk benda karena pengaruh kalor berikut. Terdapat 3 jenis benda, yaitu ada benda cair, benda gas, dan benda padat. Dalam setiap perubahan wujud benda terjadi suatu peristiwa. Peristiwa perubahan wujud benda diantaranya ada peristiwa mencair, membeku, menguap, mengembun, mengering, dan mengkristal. Menjelaskan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Mencair adalah perubahan wujud benda dari wujud padat menjadi air. Contoh, es batu yang dipanaskan lama-kelamaan akan berubah menjadi air. Ya, anak-anak tadi sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini? Sudah. Dalam video pembelajaran tadi membahas tentang apa? Meringkas teks eksplanasi. Jadi pengertiannya teks eksplanasi tadi apa? Teks yang berisi tentang proses kejadian di sekitar kita. Kira-kira tadi teks eksplanasinya tentang apa? Tentang kejadian perpindahan kalor.
ditanyakan yang belum paham. Silakan bertanya. Oh iya, Mas Alfi, bagaimana? Apa pengertian teks eksplanasi? Mas Alfi tadi bertanya apa teks eksplanasi itu. Ayo, apa teks eksplanasi anak-anak? Teks yang menjelaskan peristiwa di sekitar kita. Jadi eksplanasi itu menjelaskan suatu peristiwa. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Oh ya, Mbak Firda. bagaimana cara membuktikan energi panas? Oh iya, cara membuktikan energi panas. Ada yang bisa anak-anak? Nah, silakan tangannya dibuka. Oke, sudah? Silakan digosok-gosok. Terus sampai gimana rasanya? Panas. Berarti bagaimana cara kita membuktikan adanya energi panas? Dengan cara menggosokkan kaki. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Oh iya, Mbak Deva. Apakah zaman dahulu sudah ada api, Bu? Pada zaman dahulu kira-kira sudah ada api apa belum anak-anak? Sudah apa belum? Sudah. Pada zaman dahulu apa sudah ada kompor? Belum. Apa sudah ada kompor, guys? Belum. Apa sudah ada lampu? Belum ada semua ya. Nah, kira-kira bagaimana cara menghasilkan api? Kan juga tidak ada korek api. Siapa yang bisa? Ayo, menggosokkan oh iya, dengan cara menggosokkan dua batu yang kering digosokkan lama-kelamaan akan menghasilkan api. Nah, zaman dahulu kakek nenek moyang kita dulu kalau mau membakar atau memasak, yaitu dulu tidak ada korek api, tidak ada kompor, tidak ada gas. Jadi dengan menggunakan batu digosokkan sehingga menghasilkan api. Nah, kita tadi sudah menyaksikan video pembelajaran, sudah tidak ada yang ditanyakan. Silakan dibuka halaman 2. Kita akan mempelajari tentang sumber energi panas. Pada bacaan sumber energi panas itu termasuk teks eksplanasi. Karena tes tersebut itu menjelaskan suatu kejadian. Nah, silakan dibaca. Coba Bu Guru tunjuk, dibaca yang keras, Mbak Deva. Sumber energi panas. Benda yang dapat Artinya dibaca kita bersama-sama. Yuk, coba kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Anak-anak sudah membaca semua bacanya? Sudah. Adalah teks eksplanasi. Selanjutnya marilah kita bahas mengenai pertanyaan pada kegiatan selanjutnya. Soal yang pertama, coba Mbak Firda dibaca. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Ayo, apa sumber energi panas? Benda yang menghasilkan energi panas. Jadi, semua benda yang menghasilkan energi panas itu disebut sumber energi panas. Nomor 2, Mas Kevin. Bukan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Ayo, siapa yang bisa? Sumber energi panas. Ada? Mak? Matahari. Selain matahari, yang dibuat tadi apa? Batu. Api. Oke. Sumber energi panas ada matahari sama api. Anak-anak tadi sudah membaca tentang teks eksplanasi. Di dalam setiap paragraf itu pasti ada kata kunci. Kata kunci itu adalah kata-kata yang penting di dalam setiap paragraf. Jadi anak-anak tadi di dalam teks eksplanasi juga bisa menentukan kata kunci. Nah, untuk kegiatan berikutnya, sebelum kita melanjutkan kegiatan berikutnya, kita ice breaking dulu supaya lebih semangat. Silakan untuk berdiri.
nomor 6 sampai 10 dan kelompok 3 nomor 11 sampai 15. Silakan untuk bergabung pada kelompoknya masing-masing. Ya, anak-anak sudah bergabung sama kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 2? Oke, kelompok 3? Ya, oke. Nah, ini Birma bagikan dulu lembar kerja setiap kelompok, nanti dikerjakan berdiskusi sama teman satu kelompoknya. Ya anak-anak, ini nanti sesuai penjelasan Birma tadi, yang kegiatan ketiga dalam LKPD kita nanti akan melakukan percobaan. Nah anak-anak, ini Birma mempunyai es batu yang ukurannya sama. Ketiga ini nanti, yang satunya Birma diletakkan dalam lemari, yang satunya Birma letakkan di dalam kelas, dan yang satunya Birma letakkan di luar kelas. Tugasnya anak-anak nanti setelah es batu ini didiamkan beberapa menit, nanti terus kita amati mana es batu yang paling mencair, ya. Mana es batu di antara 3 es batu yang diletakkan di berbeda tempat tadi, mana yang lebih dulu es batu tersebut mencair. Bisa dipahami? Coba perwakilan kelompok 1. Ya anak-anak, kita tadi melakukan percobaan sudah 10 menit, kita membiarkan es batu di 3 tempat yang berbeda. Silakan tadi perwakilan kelompok untuk mengambil es batu yang ada di 3 tempat tadi. Tadi sudah terdapat 3 wadah. Tadi esnya sama apa tidak? Sama. Jadi Birma anak-anak tadi sudah menaruh es yang sama, kemudian diletakkan di 3 tempat yang berbeda. Nah, silakan setiap kelompok untuk maju di depan untuk membedakan. Ini ada es yang telah diletakkan di luar kelas, yang kedua ini di dalam kelas, dan yang ketiga ini di dalam almari. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan sambil mengamati. Yuk, ya semuanya berdiri. Mana yang lebih utuh, yang tidak paling mencair? Di dalam almari. Yang lebih mencair di luar kelas. Ya, sudah. Kira-kira sudah bisa menjawab. Silakan duduk. Silakan selanjutnya kelompok 2 untuk mengamati hasil percobaan kita. Silakan. Silakan diamati. Ini es batu yang ada di luar kelas, di dalam kelas, dan di dalam almari. Mana es batu yang paling mencair? Yang di luar kelas.
Oke, kalau sudah selesai, tidak ada pertanyaan? Tidak. Kegiatan selanjutnya kita mempresentasikan hasil diskusi bersama dengan teman satu kelompoknya. Sudah siap untuk presentasi di depan kelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Apa judul bacaan di atas? Sumber energi panas. Tulislah kata-kata kunci pada setiap sehari-hari. Kegiatan pertama adalah menyetrika. Tangan buat kelompok 1. Nanti refleksinya di akhir, dilanjut dulu untuk kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi. Yang pertama, apa judul bacaan di atas? Sumber energi panas. 2. Tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 membacakan hasil diskusi. Yang pertama, apa judul bacaan di atas? Sumber energi panas. Yang kedua, tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah maju semua. Kira-kira jawabannya hampir sama apa tidak? Sama. Gitu, hampir sama. Jadi anak-anak sudah mengerjakan gambar kerja, jawabannya kurang lebih sama. Tinggal kita menyimpulkan. Tadi kita sudah diskusi, sudah presentasi, mengerjakan gambar kerja. Kita simpulkan bersama-sama tadi dalam teks yang berjudul sumber energi panas. Pada teks sumber energi panas itu termasuk jenis teks apa, anak-anak? Teks eksplanasi. Apa teks eksplanasi? Teks yang menjelaskan peristiwa di sekitar kita. Oke. Satu lagi, kalau kita membuat roti itu ada oven yang tradisional, oven yang menggunakan kompor, ada oven yang listrik. Oven yang kompor berarti itu menggunakan sumber energi apa? Api. Kalau oven listrik? Listrik. Sudah bisa ya? Sedangkan tadi hasil percobaan kita dari S1 yang di luar, di dalam kelas dan di dalam almari, mana yang cepat meleleh? Di luar kelas. Yang paling tidak cepat meleleh atau gelas batunya paling utuh? Di dalam almari. Jadi kesimpulannya apa yang mempengaruhi? Ayo. Yang mempengaruhi adalah panas matahari. Nah, anak-anak kita tadi sudah melakukan pembelajaran dari awal sampai akhir. Kita masuk pada kegiatan penutup. Sebelumnya kita melakukan kesimpulan dan refleksi dulu. Kita simpulkan pembelajaran materi yang kita pelajari hari ini. Ayo, kira-kira apa materi yang telah kita pelajari hari ini, anak-anak? Yang pertama adalah pengertian teks
sumber energi panas. Oke, jadi di dalam teks eksplanasi kita harus bisa menentukan kata kunci. Kemudian kita bisa mengambil kesimpulan. Oke, kita mengambil kesimpulan. Kemudian pada mata pelajaran IPA kita tadi telah membahas tentang sumber energi panas atau panas matahari. Sumber energi terbesar itu adalah matahari. Sumber energi panas yang lain? Api. Jadi dengan adanya panas matahari akan mempengaruhi misalnya kita melakukan percobaan tadi. Selain itu, panas matahari dapat dimanfaatkan untuk apa tadi? Oke, apa lagi? Terus fotosintesis. Ya? Ada yang ditanyakan lagi sebelum Firman untuk? Tidak. Refleksi kita hari ini, anak-anak, apakah anak-anak senang dengan pembelajaran kali ini? Senang. Kira-kira kegiatan apa yang anak-anak sukai? Berdiskusi. Ada lagi? Presentasi. Terus? Es bikinnya suka apa tidak? Suka. Kira-kira anak-anak hari ini sudah bisa atau sudah memahami pelajaran yang Bu Guru sampaikan? Bisa. Sudah. Nah, untuk pembelajaran pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari mengenai perbedaan suhu dan panas. Nah, kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Sebelumnya silakan dikemasi dulu buku dan alat tulisnya. Sudah dirapikan. Barangkali ada sampah, silakan diambil disimpan terlebih dahulu. Anak-anak, sebelum diakhiri, Firman mau memberi motivasi sedikit. Anak-anak hendaknya sejak dini untuk menanamkan sikap disiplin. Disiplin dalam apa saja? Disiplin belajar, disiplin di rumah maupun disiplin di masyarakat. Ketika kita sudah terbiasa untuk melaksanakan sikap disiplin, maka akan kita mudah untuk meraih cita-cita. Terlebih dalam disiplin belajar. Tetap rajin belajar yang sungguh-sungguh sehingga kita mudah untuk menggapai cita-cita. Sebelumnya, silakan untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Hari Isnin Selasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anak-anak, kita sudah berdoa. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurangnya dan lebihnya dari Bu Guru hari ini mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.